Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United resmi memperkenalkan seragam kandang mereka untuk musim 2023-2024. Jersey kandang kali ini tampak beda dari jersey musim lalu. Untuk musim ini, Adidas menjadi supplier jersey Manchester United. Perusahaan aparel asal Jerman itu kembali merancang seragam tempur pasukan Erik ten Hag di musim depan. Untuk jersey kandang MU untuk musim 2023-2024 itu masih menggunakan warna merah sebagai warna dasarnya. Namun jersey musim ini Adidas menambahkan sejumlah aksen hitam mulai dari kerah, punggung, dan pinggir perut. Namun untuk celananya sendiri masih menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Berbeda dengan jersey musim 2017-2018 yang menggunakan celana hitam sebagai warna dasar. Salah satu elemen yang paling menonjol di jersey baru MU ini adalah jersey menggunakan corak geometrik berbentuk mawar. Mawar sendiri dipilih karena salah satu ikon kota Manchester sejak era revolusi industri adalah mawar. Selain itu, pola geometrik yang digunakan di jersey ini juga terinspirasi bentuk jembatan di Sungai Irwell. Jembatan ini menghubungkan kota Manchester dan Salford, di mana MU berharap jersey ini bisa jadi penghubung antara klub dan fans. Kandidat kuat pemilik baru klub Liga Inggris Manchester United, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, akhirnya memberikan kabar gembira bagi setan merah dan fans mereka. Melansir dari Express, Sheikh Jassim yakin bahwa penawarannya kepada MU adalah yang terbaik untuk masa depan klub tersebut. Jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sheikh Jassim mungkin memang bisa menjadi titik terang bagi setan merah. Sheikh Jassim siap sudah mengucurkan dana sekitar 5 miliar pound sterling. Sebagai penawaran terakhirnya, angka setinggi itu sudah mampu membantu MU di beberapa hal. Misalnya, penawaran itu bisa melunasi hutang setan merah yang kabarnya hampir 1 miliar pound sterling. Sisanya, Sheikh Jassim bisa membangun kembali Old Trafford beserta sekitarnya serta tempat latihan mereka. Banyak pihak yang percaya bahwa Sheikh Jassim bisa membawa MU menuju puncak kejayaan mereka. Sebab MU membutuhkan perubahan yang nyata, lantaran mereka selama beberapa musim terakhir kurang bersinar baik di Premier League maupun tingkat Eropa. Banyak juga yang percaya bahwa Sheikh Jassim akan memenangkan persaingan dengan Sir Jim Ratcliffe pada akhirnya. Saga transfer Harry Kane ada-ada saja perkembangannya, dan sekarang kabarnya dia memberikan pukulan besar bagi Manchester United saat dia telah menentukan klub berikutnya. Sky Germany memberikan berita bahwa Bayern Munchen kini memimpin perburuan untuk sang penyerang. Juru gedor timnas Inggris berusia 29 tahun juga diklaim sekarang berharap untuk akhirnya mengamankan kepindahannya dari Tottenham ke klub besar lain untuk memuaskan rasa lapar akan trofi. Dia kabarnya terbuka untuk pindah ke Bayern Munchen yang telah mendominasi Bundesliga dalam 11 tahun terakhir secara beruntun, sehingga jaminan trofi tentu saja sangat besar di Allianz Arena. Tottenham dalam banyak laporan dikatakan ingin bayaran 1,91 triliun rupiah untuk Harry Kane yang kontraknya hanya tersisa setahun lagi, tapi tidak mungkin Bayern Munchen membayar semahal itu. Ada laporan yang mengklaim bahwa raksasa Bavaria percaya mereka bisa mendapatkan pemain internasional Inggris berusia 29 tahun itu dengan harga yang lebih murah, sekitar 1,63 triliun rupiah. Adrien Rabiot dikabarkan menyepakati kontrak baru di Juventus di tengah kabar bahwa ia diincar oleh sejumlah klub Eropa lain yaitu Manchester United. Adrien Rabiot sendiri kemudian santer disebut akan cabut dari Juventus sebab Bianconeri mengalami banyak masalah musim lalu. Belum lagi musim depan mereka akan absen di Liga Champions. Situasi tersebut rupanya dipantau oleh MU. Mereka disebut masih berniat mendatangkan Rabiot ke Old Trafford.
MU pun diklaim sudah mulai menghubungi pihak Rabiot untuk menggodanya agar pindah ke Manchester. Kabar kepindahan Adrian Rabiot dari Juventus dan bermain di Premier League terdengar makin santer, sebab ia mengaku ingin bermain di Liga Inggris. Kini ada perkembangan baru soal Adrian Rabiot. Ia dikabarkan akan bertahan di Juventus. Rabiot bahkan diklaim sudah menyepakati kontrak baru dari Bianconeri. Rumor ini berasal dari laporan Corriere dello Sport. Laporan itu menyebut bahwa Massimiliano Allegri berada di balik keputusan Rabiot bertahan di Juventus. Ia diklaim sangat menginginkan gelandang 28 tahun tersebut bertahan di Turin. Namun laporan itu tidak menyebut berapa durasi kontrak Rabiot. Namun mereka mengklaim bahwa gelandang kidal itu akan dibayar 7 juta euro per musim. Rumor Christian Pulisic akan bergabung dengan MU nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Setan Merah memutuskan untuk tidak meminang winger Chelsea tersebut di musim panas ini. Menurut laporan Mirror, MU memutuskan untuk tidak mendatangkan Pulisic ke Old Trafford. Ini disebabkan MU sudah memiliki stok winger yang memadai, sehingga mereka tidak butuh mendatangkan winger baru di musim panas ini. Selain itu, MU juga punya dana transfer yang terbatas, sehingga mereka akan memaksimalkan uang yang mereka miliki untuk mendatangkan pemain-pemain yang jadi prioritas transfer mereka. Alasan lain mengapa MU tidak tertarik mendatangkan jasa Pulisic adalah karena riwayat cederanya yang buruk. Semenjak bergabung dari Dortmund, Pulisic lebih banyak absen di skuad Chelsea. Ini disebabkan sang winger kerap mengalami cedera. Itulah mengapa Erik ten Hag enggan merekrutnya, karena mereka tidak mau membayar pemain yang rentan mengalami cedera. Drama pengejaran Manchester United terhadap gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, kembali menyeruak seiring rumor yang menyebut tim Katalan siap menjualnya. Dilansir dari Football Espana pada Selasa 27 Juni 2023, Barcelona disebut tengah berupaya untuk menendang De Jong dari Camp Nou sebagai upaya mengurangi beban gaji tim. Laporan itu disampaikan jurnalis Arkab Ben Ayat yang diketahui konsisten melaporkan berita perkembangan Barcelona termasuk rumor transfer di kubu El Barça. Laporan itu membuat saga transfer Frenkie de Jong dan Manchester United kembali menyeruak. Setan Merah diketahui sangat tertarik untuk memboyong sang pemain ke Old Trafford sejak musim lalu. Dengan rumor Barcelona tertarik menjual De Jong untuk menurunkan beban gaji tim, menyusul keberhasilan mereka merekrut Ilkay Gundogan dari Man City, membuat peluang MU untuk merekrutnya musim panas ini terbuka. Football Espana mengklaim Barcelona hampir tidak mungkin bisa menjual Frenkie de Jong sepanjang pendirian sang pemain untuk bertahan tidak berubah. Andai berhasil diakuisisi oleh Sheikh Jassim, gebrakan bakal dilakukan MU dengan mendatangkan sejumlah bintang top Eropa di bursa transfer musim panas ini. Sheikh Jassim telah mengajukan tawaran terakhir pekan lalu seharga 6 miliar pound sterling atau sekitar 112 triliun rupiah untuk membeli klub berjuluk Setan Merah dari keluarga Glazer. Kabar terbaru menyebut kalau Sheikh Jassim berhasil membeli MU dari keluarga Glazer. Hal ini diungkapkan surat kabar Qatar Al Watan Qatar. Jika resmi mengakuisisi MU, tampaknya kekuatan uang dari Sheikh Jassim bakal membuat MU bakal aktif bergerak di bursa transfer. Tercatat ada 3 bintang yang jadi bakal segera masuk proyek jangka panjang Sheikh Jassim bersama MU, yakni Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, dan Arandal Kolomuani. Dengan kehadiran 3 pemain tersebut, bisa dipastikan skuad Setan Merah bakal mempunyai barisan lini depan paling menakutkan di Liga Inggris bahkan Eropa. Lantas seperti apakah potensi formasi lini serang Setan Merah andai rencana transfer Sheikh Jassim berhasil? Berikut formasinya. Manchester United sangat berminat kepada kiper Inter Milan Andre Onana. Bahkan Man United dilaporkan bersedia menggandakan gaji Andre Onana saat ini jika pemain internasional Kamerun itu meninggalkan Inter Milan. Manchester United tampaknya berada di persimpangan jalan dengan pemain nomor 1 David De Gea saat ini. Dengan kontrak pemain Spanyol tersebut akan berakhir pada akhir minggu ini. Onana yang pernah bersama Erik ten Hag di Ajax dianggap sebagai pilihan utama United untuk menggantikan David De Gea sebagai kiper pilihan utama. Menurut La Gazzetta dello Sport, Onana saat ini menghasilkan 3 juta euro per musim. Man United bersedia menggandakan jumlah itu jika dia pindah dari San Siro ke Old Trafford.
United perlu mencapai kesepakatan dengan Inter Milan, tetapi tidak akan sulit memboyong Onana untuk bergabung dengan Manchester United. Laporan tersebut menyatakan bahwa Inter Milan mencari 50 juta euro hingga 60 juta euro untuk Onana. Jadon Sancho dan Anthony Martial kabarnya masuk dalam daftar jual Manchester United. MU berharap harga dua pemain itu bisa didapatkan cuan yang cukup besar. MU diketahui mau besi-besi pemain, baik pemain cadangan atau skuad inti, siap dijual di bursa transfer musim panas 2023 ini. Dilansir dari The Mirror, dua pemain di skuad utama yang mau dijual dan dinilai bisa datangkan keuntungan besar adalah Jadon Sancho dan Anthony Martial. MU sudah punya proyeksinya. Manchester United berharap penjualan Jadon Sancho bisa menyentuh angka atau setidaknya mendekati 45 juta pound sterling atau setara 858 miliar rupiah. Sementara Anthony Martial bisa menyentuh angka atau setidaknya mendekati 25 juta pound sterling atau setara 477 miliar rupiah. Untuk penjualan Jadon Sancho, MU siap merugi karena sang winger tersebut dibeli mahal seharga 75 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun rupiah pada musim panas 2021 dari Dortmund. Untuk Martial, kontraknya tersisa semusim dan MU akan siap tampung penawaran mulai dari harga berapapun.